ambil contoh yang lain. Ja'far. Durus tuh ya. Ja'far. Beliau menceritakan kepada kita bagaimana beliau dan teman-temannya belajar di majelisnya Ali bin Madini, seorang ulama besar, pakar hadis. Kata beliau, kunna na'khudul majlisa fi majlisi Ali bin Madini waqtal asr al-yawma li majlisi ghad. Kata Ja'far, kita ketika mendatangi majelisnya Ali bin Madini, kita udah sampai di lokasi di waktu asar. Di waktu asar. Coba, antum datang tadi waktu apa? Asar. Sama berarti sama Ja'far. Hebat antum nih, luar biasa. Kata Ja'far, 5 jilisi ghad. Kajiannya baru mulai besok pagi. Besok pagi baru mulai. Bukan maghrib, pagi. Subhanallah. Datang dari asar, Hamin 1. Hamin 1. Lalu kita begadang di lokasi. Kita duduk tulal lail sepanjang malam. Tunggu tuh. Nggak beranjak. Nggak beranjak. Makhafata alla nalhaq minal ghaddi mawdi'an nasma'u min. Karena kita khawatir kita nggak dapat tempat untuk mendengar ucapan Ali bin Madini dengan seksama besok pagi. Jadi nggak dapat tempat. Duduk udah. Antum yang datang asar, langsung duduk ke sini atau jajan dulu sana ke sini? Kan nggak ditungguin, orang belum ada yang datang, kosong, ngapain saya tunggu. Kalau dulu para ulama datang Hamin 1 nggak bisa bergerak lagi, duduk udah, duduk. Takut kehilangan. Itu para ulama Dan kembali kepada sabda Nabi SAW, talibu ilmin wa talibu dunya, penuntut ilmu dan penuntut dunia. Sebagaimana ulama nginep tuh untuk nunggu, untuk ngantri. Ya kita lihat juga. Sebagaimana ahli orang yang mengejar dunia pun juga demikian. Yang ngantri iPhone X siapa waktu itu? Ngantri nggak? Ngantri. iPhone X. Antri. Udah gitu nggak gratis, bayar. Persis. Ulama ngantri, cari dunia ngantri juga. Sama udah. Bahkan novel ngantri hadir, novel. Apa perlu kita sebutkan judulnya, antum udah tahu deh. Novel ngantri, besok launching nginep tuh toko buku. Hamin 1. Ngantri karcis final, ngantri itu, ngantri, nggak dapat kalau nggak nunggu. Shadaqa Rasulullah SAW, bener tuh Nabi kita SAW. Emang nggak boleh kalah kita hadirin. Harus dikejar nih, sungguh-sungguh. Sebagaimana para ulama kita sungguh-sungguh. Karena kalau dunia memang harus dikejar. Bagaimana dengan akhirat? Kalau dunia harus dikejar, gimana tentang akhirat? Nggak masuk akal hadirin. Dunia kita nggak mungkin sukses kecuali jungkir balik, berusaha, kerja keras. Luar biasa deh. Nah akhirat gimana? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih kekal.
Kalau untuk mendapatkan yang fana, Anda harus kerja keras. Gimana untuk mendapatkan yang kekal? Mungkinkah hanya mengandalkan khutbah Jumat? Nggak mungkin. Itu pun cuma 20%. Selebihnya tidur. Iya. Nggak, terus mau masuk surga kan nggak masuk akal ya. Kalau untuk cum laude di ITB, di UI, Anda harus belajar, mati-matian belajarnya. Untuk dapat IP 3,9. Gimana cara belajar coba? Ini banyak anak ITB di sini, kelihatan dari ini. Dan yang lain, universitas-universitas yang lain yang Masya Allah, Masya Allah. Itu harus belajar tuh. Mungkinkah Harvard University nggak pakai belajar? Lalu Anda bisa dapat IP 3,9? Kan nggak mungkin, Anda akan diketawain orang. Kenapa? Karena ranking ITB sama UI di bawah Harvard. Kalau ITB sama UI aja, Anda harus jungkir balik belajar, masa Harvard santai-santai, lalu Anda sukses? Mustahil. Kalau dunia kita harus coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal. Orang terkaya di dunia yang paling muda, sebagaimana yang diliris majalah Forbes beberapa waktu yang lalu, antum tahu kan? Yang langganan majalah Forbes siapa di sini? Ya nggak usah lah. Itu gagalnya 36 kali hadirin. Gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Yang paling muda, nggak perlu kita sebut namanya, paling muda. Gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. 36 kali baru sukses. 36. Itu sukses dunia tuh gitu. Mungkinkah akhirat segampang itu? Sedangkan Nabi kita mengatakan, ala inna sil'atallahi al-ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan mahal, nggak murah, nggak gratisan, mahal. Ketahuilah yang Allah tawarkan surga. Surga. Mungkinkah segampang itu? Dan itu bandingkan sendiri. Sukses dunia jungkir balik. Habis-habisan. Dan itu bisa tuh, bisa. Antum melihat orang yang punya hobi macam-macam, bisa tuh untuk dunia. Kenapa nggak bisa buat akhirat? Sekali lagi kita nggak mengajarkan fobi kepada dunia. Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu dari dunia. Tapi pertanyaan simpelnya, kalau dunia kita bisa, kenapa akhirat nggak bisa? Kalau dunia habis-habisan, kenapa akhirat nggak bisa habis-habisan? Tapi kan 50-50 Pak Ustadz, ya udah 50-50 deh. Sehari 24 jam, 12-12, bisa nggak? Kan nggak bisa juga. Nggak mungkin. Kalau kaedah di dunia, kita tahu bersama-sama di lapangan nih, nggak ada makan siang gratis mas. Mungkinkah makan siang atau makan di surga itu gratisan? Nggak mungkin, mustahil. Nabi yang mengatakan, ala inna silatallahil ghaliyah, ala inna silatallahil jannah. Yang Allah tawarkan tuh mahal. Yang Allah tawarkan surga. Surga nggak murah. Kalau surga murah, Nabi nggak usah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau surga itu murah, nggak ada penyiksaan kepada Bilal. Kalau surga itu murah, nggak ada air mata di keluarga Ammar, Yasir, Sumayyah. Lalu mungkinkah kita yang bukan sahabat, yang bukan ulama, yang bukan nama-nama yang direkomendasi oleh Nabi SAW, bisa masuk surga gratisan? Kan nggak mungkin, mustahil. Dan pintu gerbangnya itu belajar. Karena Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qoblal qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Berarti kita harus belajar dan belajar. Insya Allah kita akan lanjutkan pada salat isya. Terima kasih jazakallahu khairan. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Bagaimana mereka belajar, hadirin? Mereka belajar dengan sungguh-sungguh.
Mereka benar-benar seperti yang disampaikan Nabi SAW, man humani la yashba'an. Ada dua komunitas yang nggak pernah, yang tamak dalam tanda kutip dan tidak pernah lapar, tidak pernah kenyang, yaitu penuntut ilmu dan ahli dunia. Contoh yang lain Qutrub, Al-Imam Qutrub. Nama beliau adalah Abu Ali Muhammad. Beliau adalah murid dari Sibawayh. Murid dari Sibawayh. Tapi ulama bahasa ini lebih dikenal dengan nama Qutrub, Al-Imam Qutrub. Kenapa? Qutrub itu binatang yang seringkali muncul di tengah malam. Binatang yang biasa muncul di tengah malam. Nah, nama beliau Abu Ali Muhammad. Beliau ini adalah murid dari Sibawayh. Sibawayh menamakan dia Qutrub karena setiap Sibawayh buka pintu rumahnya untuk keluar dan berjalan menuju masjid mengerjakan sholat subuh, yang pertama kali Sibawayh lihat adalah wajah dari Abu Ali Muhammad. Jadi Abu Ali Muhammad itu udah nongkrong di rumah Sibawayh sebelum subuh, dengan harapan ketika Sibawayh berangkat ke masjid, saya dapat waktu private untuk bertanya dan belajar dengan Sibawayh. Betul, Sibawayh punya majelis, tapi kalau saya mengharapkan majelis Sibawayh yang hadir banyak, saya punya pertanyaan, mungkin nggak dijawab-jawab sama Sibawayh, karena kompetitor saya mungkin ratusan atau ribuan Sibawayh, imam besar atau ulama besar dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu ilmu gramatika bahasa Arab. Jadi kalau saya nanya di majelis, aduh kayaknya berat deh, kompetitornya banyak. Mungkin beliau punya pengalaman, pertanyaannya nggak dijawab-jawab. Di antara antum ada yang berpikir, ini kayaknya gue banget nih. Ada nggak? Enggak ya? Iya tuh, saya tuh kalau datang ke kajian beberapa ustadz, pertanyaan saya nggak pernah dijawab. Bukan nggak mau dijawab, tapi yang nanya banyak. Dan terkadang kita harus melakukan skala prioritas. Nah, Qutrub nggak hilang akal. Bukan sebel sama Sibawayh. Nggak punya perasaan Sibawayh. Enggak, dia nggak mengatakan demikian. Gimana caranya biar saya bisa belajar sama Sibawayh? Saya butuh ilmunya Sibawayh. Akhirnya dia punya ide, Sibawayh kan sholat subuhnya di masjid. Saya tongkrongin aja rumahnya. Saya nggak ketok pintu, saya nggak bel, saya nggak teriak assalamualaikum, apalagi sahur, enggak. Sampai rumah diam udah, nunggu. Sampai Sibawayh keluar. Begitu saya keluar, wajahnya Abu Ali yang beliau lihat. Hari kedua, ini dia lagi. Hari ketiga, dia lagi. Hari keempat, dia lagi. Kayaknya ente kayak Qutrub deh gitu loh. Binatang yang keluar di tengah malam, kan belum subuh. Mulai saat ini saya kasih nama Anda Qutrub. Akhirnya terkenal dengan Al-Imam Al-Qutrub, Al-Imam Qutrub. Jadi dia belajar dari Sibawayh, dari rumah Sibawayh ke masjid. Selama perjalanan dia gunakan waktu untuk mengkaji, bertanya, mencatat, dan mendapatkan ilmu Sibawayh. Subhanallah, itu para ulama. Para ulama. Gak kehilangan akal, dikejar tuh ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa bisa jadi Imam Ahmad bin Hanbal? Apa rahasianya? Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Manaqibu Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Kuntu rubbama aradtul bukur fil hadits." Aku seringkali ingin segera sampai ke majelis yang mengajarkan hadis Nabi SAW. Tapi seringkali begitu saya mau keluar rumah, fata'khudhu ummi bithiyabi. Itu ibuku
itu mencegahku dan menarik bajuku. Jadi begitu mau keluar, Assalamualaikum ya Bu, ditahan sama ibunya. Dipegang bajunya, mungkin dari belakang dipegang. Kenapa ditahan sama ibunya? Kenapa ditahan sama? Ini kan anak mau belajar, mau ngaji. Kita ngusir anak biar ngaji gitu loh. Kamu tuh main PS terus, main gadget terus, pergi sana belajar ke masjid. Ini Imam Ahmad udah pengen belajar, begitu keluar ditahan sama ibunya. Jangan pergi. Imam Ahmad bingung, kenapa ditahan? Ternyata kata ibunya, hatta yu'adzin nas au yusbihun. Jangan pergi sekarang, tunggu sampai adzan subuh atau masuk waktu subuh. Ini sekarang kemalaman, jam berapa nih nak? Jadi ditahan ibunya, bukan ibunya nggak dukung, kemalaman. Mungkin mau keluar jam 3, kan orang bingung, ngapain keluar jam 3? Nanti sampai adzan subuh. Akhirnya Imam, oh iya benar, belum aku kebagian, ya udah masuk lagi. Lalu kata Imam Ahmad, iya saya tuh pengen cepat-cepat untuk duduk di majelisnya. Siapa salah satu gurunya Imam Ahmad? Abu Bakar bin Ayyash atau selain dari beliau, rahimahumullah. Subhanallah, ditahan. Pernah nggak antum ditahan sama istri begitu? Mas baru 3:30 mau ikut kajian Ustaz siapa? Subhanallah. Atau istri kita ngajak kita, ayo mas kajian mas, kamu tuh dunia terus, kamu tuh golf terus, kamu tuh futsal terus. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama. Karena mereka ingin masuk surga. Karena mereka yakin man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa ya yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Ini real, ini bukan fake, ini bukan hoax, ini real. Sebagaimana orang yang mengejar dunia itu berangkat dari kantor sebelum subuh, para ulama ngaji juga sebelum subuh. Wah, ente melihatlah palikot di Jabotabek. Bukan hal yang aneh orang keluar jam 4, jam setengah 4, bukan ada yang jam 3. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Syafi'i, hadirin yang dirahmati Imam Syafi'i, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab di muqaddimahnya, kata Imam Nawawi, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi fayuflih. Enggak ada satupun orang yang menuntut ilmu agama ini dengan kekayaannya, kekuasaannya semata dan harga diri yang tinggi, lalu dia sukses dalam dunia ilmu. Nggak ada orang demikian, kata Imam Syafi'i. Jangan berpikir, Imam Syafi'i jangan berpikir kalau Anda punya duit Anda bisa dapat ilmu. Enggak. Jangan berpikir hanya mengandalkan kekayaan Anda, jabatan Anda, network Anda bisa dapat ilmu. Enggak. Jangan berharap Anda merasa besar di hadapan firman Allah, merasa besar di hadapan hadits Nabi SAW. Anda bisa mendapatkan ilmu. Enggak bisa. Walakin man talabahu bidhullin nafsi wa dhikil aish wa khidmatil ulama aflah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, namun seseorang yang mempelajari ilmu dengan dhullin nafsi, dengan merendahkan hati, bahkan mungkin dirinya, merendahkan diri, tapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, merendahkan diri, tapi di hadapan firman-firmannya Subhanahu Wa Taala. Wadhikil aish, dan kehidupan yang sempit. Oh, maksudnya jadi orang miskin? Enggak juga. Bisa jadi dia orang kaya, tapi saking asiknya belajar, saking semangatnya mengkaji, semakin berupayanya menghafal, semakin karena dia memaksimalkan waktu weekendnya, akhirnya dia tidak sempat menikmati uangnya sendiri. Dia tidak sempat menikmati fasilitas yang dia miliki. Sehingga kalau kita head to head atau apple to apple dengan orang miskin, kayaknya 11-12 deh. Karena sebagaimana orang miskin nggak bisa menikmati fasilitas karena nggak punya duit, dia juga nggak bisa menikmati fasilitas, bukan karena nggak punya duit, nggak punya waktu. Karena waktunya habis untuk, misalnya kalau mulai start dari awal, belajar
belajar pra Al-Quran, lalu setelah itu belajar Al-Fatihah, belajar Al-Ikhlas, belajar An-Nas, belajar Al-Falaq, lalu dia belajar sholat, belajar wudhu, jadi nggak sempat. Yang lain jalan-jalan ke Singapura, dia nggak sempat jalan ke. Yang lain belanja di Dubai, dia nggak sempat belanja di Dubai. Padahal kalau ingin beli first class, bisa dia beli first class. Ayo kita belanja ke Dubai yuk. Aduh, gue harus setoran nih. Harus setoran sorof, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'altu, fa'alna, gitu ya. Jadi kalau orang dia mungkin belajar bahasa Arab. Jadi nggak sempat lagi tuh ke Dubai. Nggak sempat ke Dubai. Ayo kita jalan-jalan yuk. Kita lihat tuh. Nggak ada waktu saya. Saya harus belajar. Saya harus mengkaji. Saya harus ikut kajian di sana. Jadi, dhikil aish, jadi kehidupannya kayaknya sama aja dengan orang yang nggak punya duit. Wa khidmatil ulama. Lalu dia berkhidmat kepada ahli ilmu. Dia melayani para ulama. Melayani para ahli ilmu. Beradab di hadapan mereka. Itu yang akan sukses, kata Imam Syafi'i. Ini yang mengatakan imam. Yang pengalaman. Dan dinukil Imam Nawawi. Rahimahullah. Ulama papan atasnya madhab Syafi'i. Dan dibawakan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati, kalau kita ingin tanya gimana mereka belajar, itu mereka belajar. Mereka enggak sombong di hadapan Allah. Jadi sebenarnya ketika kita datang ke majelis, itu salah satu filosofinya kita tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan di masyarakat yang datang itu yang merasa besar atau yang merasa kecil? Yang merasa kecil. Kita lebaran deh. Yang datang itu anak yang paling kecil atau anak yang paling besar? Yang paling kecil. Open house itu di rumah orang tua atau rumah anak yang paling tua. Yang kecil-kecil nih, yang keponakan, yang anak datang tuh. Makanya berkah. Karena harus tawadhu di hadapan ilmu. Bukan sebatas ustadznya, ilmunya itu. Ilmunya. Dia harus tunjukkan di hadapan Allah, dia tawadhu. Kenapa demikian? Karena hanya dengan itu kita akan sukses. Apa kata Imam Mujahid dalam Sahih Bukhari? La yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Gak akan sukses belajar ilmu agama. Orang yang malu, minder, dan orang yang sombong. Merasa diri besar. Merasa diri punya semuanya, merasa bisa manggil, enggak, datang. Itu levelnya para penuntut ilmu, harus diusahakan. Artinya ada waktu kita datang, kita kejar, itu para ulama. Itu para ulama kita. Mereka sangat semangat. Sampai sebelum subuh mereka berangkat. Sampai rumah syekhnya ditongkrongin, bayangkan. Gitu. Siapa yang pernah seperti Imam Qutrub di tongkrongin tuh, punya kenalan Ustaz siapa? Ustaz A, tongkrongin tuh rumahnya. Gitu. Tongkrong sebelum subuh. Luar biasa. Dan itu setiap saat, dalam riwayat pagi sama sore. Pada asar ada tuh Imam Qutrub di rumahnya Sibawai. Makanya mereka sukses. Oleh karena itu poin yang pertama, karena mereka bersungguh-sungguh, hadirin sekalian. Mereka benar-benar keluarkan semua kemampuan mereka. Mereka nggak cari panggung, mereka nggak ingin tampil, mereka nggak ingin cari muka masyarakat. Tapi yang mereka incar memang ilmunya tuh. Makanya berkah, makanya sukses, makanya Allah ridhoi. Itu yang pertama. Yang